Luo Li sebenarnya cukup bijaksana dan tahu bahwa dia harus memberikan wajah Lu Yun di depan orang luar, jadi dia hanya menggosok giginya untuk demonstrasi dan tidak memukulnya. Pria hanya suka berpura-pura, saya mengerti. Jika Lu Yun mengetahui gagasan Pri Luo ini, apakah dia akan mati karena ketidakadilan? Aku mencoba membantumu, tapi kamu sangat merindukanku. Jangan berpikir bahwa menjadi tampan berarti kamu tidak masuk akal. Tanpa basa-basi lagi, Lu Yun mengikuti Shen Huai dan beberapa tetua klan pengusir setan zombie lainnya, dan menemukan Sandy, yang tampak ketakutan dan gelisah. Sandy masih sangat yakin bahwa ayahnya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Dalam 10 menit ini, ayahnya pasti sudah menyiapkan senjata pembunuh yang besar, tapi 10 menit telah berlalu, tapi dia masih belum melihat ayahnya begitu panik. Melihat beberapa tetua membawa Raja Tianzhen langsung untuk mencarinya, Sandy terkejut dan marah, dan berteriak dengan mata terbelah, kamu pengkhianat. Beraninya kamu membantu Raja Tianzhen berurusan denganku. Ketika Shen Huai dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung menunjukkan ekspresi sedih di mata mereka. Bantu Raja Tianzhen berurusan denganmu. Anda sangat menghargai kemampuan kami. Bahkan jika kami tidak memimpin, apakah menurut Anda Raja Tian Yan tidak dapat menemukan Anda? Tidak menyerahkanmu kepada Raja Tianzhen akan menjadi bencana bagi suku kami, jadi kami bukanlah pengkhianat, kami hanya mempertimbangkannya dari sudut pandang seluruh suku. Shen Huai dan yang lainnya tidak berpikir mereka telah melakukan kesalahan. Faktanya, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Menyerahkan Sandy adalah keputusan paling bijaksana. Shen Huai memandang Sandy yang histeris, sedikit mengernyit, dan bertanya, di mana sang patriark? Pada saat kritis ini, pemimpin klan tidak menemani Sandy. Beberapa orang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mereka selalu tahu bahwa pemimpin klan tidak mau berkompromi seperti ini, namun dia tiba-tiba menghilang saat ini. Saya sangat takut pemimpin klan akan melakukan sesuatu yang bodoh di saat-saat antusias, dan kemudian benar-benar menyinggung Raja Tianzhen, dan seluruh suku mereka tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Beberapa tetua klan pengusir setan zombie langsung mengernyit. Shen Huai menatap Lu Yun dengan hati-hati dan melihat ekspresi dingin Lu Yun. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, jangan salahkan aku, pemimpin klan muda. Kita tidak punya pilihan sekarang. Demi suku, kita hanya bisa salah. Anda. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi, karena Raja Tianzhen mungkin akan mengambil tindakan kapan saja, dan menundanya hanya akan membuat situasi menjadi lebih serius. Setelah mengatakan itu, Shen Huai memandang Lu Yun dengan kagum, yang mulia, mohon lakukan ini. Para tetua jelas tidak siap melindungi Sandy. Lu Yun hendak mendidik pengecut yang telah membuatnya menunggu begitu lama, tapi tiba-tiba dia mendengar raungan marah, yang mengguncang seluruh suku zombie. Semua orang tiba-tiba menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Seolah-olah gendang telinga hancur oleh suara gemuruh yang menakutkan. Segera setelah itu, ekspresi semua orang di Shen Huai berubah drastis, dan mereka berlari keluar satu demi satu, melihat ke arah area terlarang dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Dilihat dari arah suara tadi, itu berasal dari area terlarang klan pengusir setan zombie mereka. Apa yang terjadi di area terlarang? Segera, sesosok tubuh besar yang terbang dengan cepat memberitahu mereka jawabannya. Mayat berkeliaran, mayat yang berkeliaran. Sosok besar itu tidak merahasiakan aura ganas di tubuhnya, dan bergegas ke arahnya dalam badai yang mengerikan. Perasaan tertekan membuat para pengusir zombie hampir kehabisan nafas. Tentu saja mereka bisa merasakan bahwa zombie kekar dengan tinggi 2 meter ini berada di atas zombie terbang dan seharusnya menjadi zombie pengembara yang legendaris. Apakah mayat pengembara ini berasal dari daerah terlarang suku mereka? Masyarakat suku pengusir setan zombie hanya mengetahui bahwa nenek moyang mereka telah meninggalkan kawasan terlarang untuk mereka, namun mereka tidak mengetahui apa yang ada di kawasan terlarang tersebut. Selama bertahun-tahun, hanya pemimpin klan berturut-turut yang akan masuk ke area terlarang ketika mereka memiliki firasat bahwa akhir sudah dekat, jadi semua orang telah menyetujui bahwa area terlarang itu setara dengan kuburan. Terlebih lagi, dalam ratusan tahun terakhir, klan pengusir setan zombie tidak mengalami krisis besar. Para pemimpin klan sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk membawa zombie keluar dari area terlarang. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat mayat berkeliaran terbang keluar dari area terlarang mereka saat ini, hati mereka terkejut seperti yang mereka inginkan. Setelah kaget, muncullah kepanikan. Zombie pengembara jauh lebih ganas daripada zombie terbang. Jika tidak terkendali, ia akan mengobrak-abrik siapapun yang dilihatnya. Ia mungkin akan membunuh semua orang di suku tersebut dalam waktu kurang dari 2 menit. Tentu saja semua orang ketakutan. Lu Yun tidak berkata apa-apa, meraih Sandy dan berlari menuju Luo Li dan yang lainnya. Raungan panjang yang dia dengar barusan sangat tajam, bahkan sangat tajam sehingga dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan jelas, tapi Lu Yun samar-samar mendengar kata Tian Yan Wang, yang artinya ditujukan padanya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti metode Shen Li. Untuk amannya, Lu Yun kembali ke kedua saudara perempuannya dan Miao Qinghe secepat mungkin, menyeret Sandy juga. Raja Tianzhen. Tepat ketika para pengusir setan zombie ketakutan dan siap melarikan diri, zombie tersebut tiba-tiba mengatakan sesuatu, menyebabkan gerakan mereka langsung membeku. Suara ini, meskipun itu keluar dari mulut Yuzi, itu jelas terinspirasi oleh pikiran, dan terdengar sangat familiar, tapi itu bukanlah pemimpin klan mereka Shen Li.
Pemimpin klan. Semua orang di klan pengusir setan zombie tercengang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ragu. Mungkinkah mayat pengembara yang kuat ini dikendalikan oleh pemimpin klan? Pikiran mereka segera terkonfirmasi ketika suara kemarahan Shen Li terdengar lagi. Raja Tianzhen, kamu yang menanggung semuanya sendiri. Kamu telah terlalu banyak menipu orang lain. Bersiaplah untuk mati. Benar saja, itu adalah suara pemimpin klan. Semua orang di klan pengusir setan zombie tiba-tiba terkejut. Pemimpin klan sebenarnya mampu mengendalikan mayat yang berkeliaran, yang merupakan kabar baik bagi seluruh suku mereka. Hanya saja mereka naif dan tidak tahu bahwa mengendalikan mayat yang mengembara ini akan mengorbankan nyawa Shen Li, dan dia hanya bisa mengendalikannya selama beberapa menit. Tetapi, beberapa menit lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Surga, bukan? Shen Li memiliki tujuan yang jelas, yaitu membunuh Lu Yun. Dia juga tahu bahwa dia hanya punya waktu singkat untuk mengendalikan mayat yang berkeliaran, jadi dia tidak membuang waktu dan melangkah menuju Lu Yun. Namun saat ini, seseorang tidak tahu apa-apa dan tiba-tiba menyela niat membunuh Shen Li. Ayah, benarkah itu kamu? Hahaha, Raja Tianzhen, kamu sudah mati. Mayat pengembara yang dikendalikan oleh ayahku dapat mengubahmu menjadi berkeping-keping dalam hitungan detik. Sekarang berlutut dan mohon ampun. Aku bisa memohon ayahku, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Shen Li lah yang berbicara, dan dia tidak bisa menahan tawa liar, sebangga yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Sebelumnya aku terlalu pengecut dan hampir ketakutan oleh Lu Yun. Akan membosankan jika membunuhnya secara langsung. Raja Tianzhen juga harus merasakan rasa ketakutannya terlebih dahulu. Pemikiran Shen Li sederhana. Hal ini juga sejalan dengan psikologi dendam kebanyakan orang. Namun, sebelum tawanya berhenti, tamparan keras tiba-tiba datang, membuat Shen Li berputar 720 derajat di udara dan mendarat di tanah. Separuh pipi Shen Li bengkak dan dia benar-benar bingung. Karena orang yang memukulnya bukanlah Lu Yun, melainkan ayah baiknya Shen Li. Lebih tepatnya, itu adalah mayat pengembara yang dikendalikan oleh Shen Li. Shen Li sekarang merasa ingin mencabik-cabik orang ini. Jika bukan karena orang ini, bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi ini? Anda masih berani tertawa di sini. Bagaimana kamu tertawa? Ayah, bagaimana kabarmu? Shen Li tidak mengerti, tapi Shen Li tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepadanya. Dia menyapu lengannya yang tebal dan langsung mengeluarkan angin kencang yang menerpa Lu Yun. Adik ke-6 dan ke-7, mundurlah. Lu Yun tidak perlu mengingatkannya. Ketika mereka mendapat firasat bahwa Yu Zi akan mengambil tindakan, Xiao Qin dan Luo Li dengan sadar bersembunyi jauh agar tidak menjadi beban bagi Lu Yun. Meskipun dia diabaikan oleh Lu Yun, mata Miao Qinghe dipenuhi dengan kebencian, tetapi pada saat kritis, dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Lu Yun, zombie berjalan 10 kali lebih kuat daripada zombie terbang. Hati-hati. Pemimpin klan Gu, yang juga merupakan suku sihir di selatan Xinjiang, baru pertama kali melihat mayat yang mengembara, namun ini bukan kali pertama ia mendengar hal tersebut. Menurut rumor yang beredar, ada lompatan kualitatif antara zombie berjalan dan zombie terbang. Kekuatan satu zombie berjalan benar-benar setara dengan 10 zombie terbang yang ditumpangkan satu sama lain sulit dikendalikan. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar harus menggerakkan tangannya. Setelah pengingat baik hati Miao Qinghe, Lu Yun tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi juga menunjukkan sedikit kegembiraan dan bergegas menuju mayat yang mengembara dengan hampa. Bandingkan siapa yang lebih tangguh. Lu Yun menyerang dengan tinju lurus, seperti bola meriam yang ganas, dan dengan cepat bertarung dengan zombie yang berkeliaran, tapi dia tidak menahan diri, dan lengannya dipenuhi dengan kekuatan para dewa dan iblis. Ledakan. Itu jelas merupakan pertarungan yang melibatkan tinju dan tinju, tapi semburan raungan menggelegar meletus dengan aneh, mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertarungan tersebut. Hari ini, Raja Pemusnahan. Beraninya kamu bertarung dengan mayat yang berkeliaran. Dan masih tidak ketinggalan, seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang menarik sudut mulut mereka dengan gila-gilaan, menyebabkan wajah mereka berkedut hebat. Raja Tianzhen, kamu sangat mesum. Pikiran Shen Li juga bergejolak, seperti gunung yang menderu dan tsunami, dan dia terus berteriak dengan marah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh ramuan emas bisa dibandingkan dengan para dewa? Zombie pada level zombie pengembara bagaikan dewa di mata para pengusir setan zombie. Bagaimana Lu Yun, seorang kultivator pada tahap ramuan emas, bisa mendapatkan kekuatan fisik yang begitu kejam? Shen Li tidak mau mempercayai fakta ini. Saya pikir itu akan menjadi pembunuhan instan, tapi ternyata itu adalah pertarungan sengit. Jika tidak ada batasan waktu, jika pikiran tidak dikonsumsi, mayat pengembara tidak memiliki batasan fisik dan dapat sepenuhnya memakan Lu Yun sampai mati selangkah demi selangkah. Sayangnya, hal ini tidak realistis. Ketika Shen Li mengendalikan mayat yang mengembara, pikirannya terus-menerus dikonsumsi. Pada saat yang sama, dia memakan pikiran leluhurnya yang dibawa keluar dari daerah terlarang. Setelah salah satu dari dua pemikiran tersebut dikonsumsi, tidak akan ada lagi harapan untuk membunuh Lu Yun dalam satu klik. Shen Li tentu saja tidak sabar. Raja Tianzhen, aku akan mematahkan tulangmu. Shen Li meraung, dan pikirannya menggerakkan wajah kaku dari mayat yang mengembara. Taringnya berubah menjadi duri tajam dan tiba-tiba menonjol lebih dari 20 cm.
Paku kedua tangannya tiba-tiba menusuk dan merobek ke arah Lu Yun, tetapi kali ini, Lu Yun tiba-tiba mundur dan tidak lagi bersaing dengannya dengan kekerasan. Tentu saja bukan karena Lu Yun takut, tapi karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Mayat pengembara ini jelas tidak sebanding dengan lengan mayat dewa yang awalnya dipegang Xiao Huhai. Namun, Lu Yun menggunakan setengah dari kekuatan para dewa dan iblis dan tidak dapat menghancurkannya, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan tertentu. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide di benaknya, dan dia tertawa main-main dan berkata, Shen Li, ini semua kemampuanmu. Yang kamu andalkan adalah mainanku. Shen Li sedang menghitung waktu dan sangat ingin membunuh Lu Yun. Dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan dan tidak mau mendengarkan. Dia terus mengendalikan mayat yang berkeliaran dan menerkam Lu Yun dengan marah. Tapi tiba-tiba, berdengung, dunia sedang berputar. Pikiran Shen Li sepertinya menemui lubang hitam, langsung jatuh ke dalam kegelapan, dan tentu saja dia kehilangan kendali atas mayat yang berkeliaran. Bagaimana? Shen Li merasa ngeri dan tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah suara Lu Yun terdengar, kegelapan di sekelilingnya terkoyak. Kamu masih terlalu muda untuk bermain-main dengan pikiranmu di hadapanku. Saat suara dingin ini terdengar, kegelapan di depan Shen Li menghilang seketika, dan kemudian dia melihat pemandangan seperti mimpi buruk. Mayat yang mengembara itu memang di luar kendalinya. Terlebih lagi, pemikiran leluhur tersebut sepertinya telah dibubarkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan. Artinya mayat yang mengembara akan kehilangan kendali. Seperti yang diharapkan, Shen Li telah merasakan aura menakutkan dari mata Yu Zi yang haus darah. Kekuatan membunuh zombie yang berkeliaran dalam keadaan di luar kendali akan langsung meningkat satu tingkat. Raja Tianzhen, jangan. Shen Li akhirnya takut dan akhirnya menyerah. Dia sangat ingin memohon belas kasihan pada Lu Yun melalui pikirannya. Sayangnya, sudah terlambat. Zombie yang mengamuk itu bergegas menuju klannya dengan gila-gilaan. Sandy menanggung beban terberatnya. Saya melihat mayat yang mengembara mengangkatnya ke udara, paku tajam menancap di bahunya, dan darah mengucur. Tidak ada keraguan bahwa Sandy akan terbelah dua oleh mayat pengembara gila itu di saat berikutnya. Bentak. Adegan yang dilihat Shen Li berakhir di sini, karena pikirannya hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak kasat mata yang menakutkan itu, tidak meninggalkan apapun. Apa yang disebut kekuatan tak terlihat itu adalah jiwa Lu Yun. Jiwa dapat dikatakan sebagai bentuk tertinggi dari kekuatan mental, yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari pikiran. Jadi ketika Lu Yun menyadari bahwa Shen Li sedang mengendalikan mayat yang mengembara dengan pikirannya, dia tidak bisa menahan tawa. Beraninya kamu memamerkan mainan anak-anak ini. Lu Yun tanpa basa-basi menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan pikiran Shen Li dari tubuh Yu Zi, membekukannya selama beberapa waktu sebelum mencabik-cabiknya. Lu Yun sengaja membiarkan Shen Li melihat pemandangan mayat-mayat yang berkeliaran merajalela. Dengan cara ini, Shen Li akan berpikir bahwa mayat berkeliaran yang dibawanya berubah menjadi bencana yang memusnahkan suku zombie. Perilaku bodohnya lah yang menghancurkan sukunya. Trik ini sangat beracun, dan pada dasarnya bisa membuat Shen Li mati dengan lega, tapi apa yang bisa dilakukannya? Dia tidak yakin, jadi Lu Yun hanya bisa menggunakan beberapa trik untuk membuatnya yakin sepenuhnya. Faktanya, setelah Yu Zi mengangkat Sandy ke udara, tidak ada tindakan lanjutan. Dia tidak merobek putranya Sandy menjadi dua seperti yang dibayangkan Shen Li sebelum pikirannya hancur, dia juga tidak terus mengamuk dan membantai semua orang di klan zombie. Itu karena Lu Yun telah menggunakan jiwanya untuk menekan mayat yang mengembara. Dalam keadaan normal, mayat pengembara ini hanya mengakui nenek moyang klan pengusir setan zombie sebagai tuannya, dan hanya nafas nenek moyang tersebut yang dapat menenangkannya. Namun, ada keadaan khusus. Itu adalah penindasan jiwa. Sebelum zombie memiliki kesadaran diri, mereka perlu dikendalikan melalui pikiran, tidak terkecuali zombie pengembara. Jiwa ilahi adalah keberadaan yang lebih kuat daripada pikiran. Ketika Lu Yun menggunakan jiwa ilahi untuk merobek-robek pikiran leluhur di dalam mayat, itu sebenarnya setara dengan tindakan demonstrasi. Ini seperti seseorang memelihara seekor anjing yang sangat ganas, sehingga Lu Yun menjadi lebih ganas darinya. Dia tidak hanya memukuli anjing tersebut, dia juga membunuh pemiliknya. Tentu saja, anjing tersebut tidak berani menggonggong lagi. Mayat pengembara ini berada dalam situasi yang sama. Tidak hanya itu, Lu Yun juga memaksanya untuk mengenali tuannya kembali, dan mayat yang mengembara itu tidak berani melawan sama sekali. Saat ini, Sandy benar-benar ketakutan. Dia dibawa ke udara oleh mayat yang berkeliaran. Rasa sakit yang parah di bahunya dan ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya terjalin secara gila-gilaan, dan akhirnya menyatu menjadi aliran panas terkonsentrasi yang menetes ke celananya. Sandy sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku anakmu, Raja Tianzhen ada di sana. Sandy berteriak ngeri sambil kencing di celana. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mayat yang berkeliaran jelas-jelas menyerang Raja Tianzhen beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan menangkapnya, menatapnya dengan sepasang mata ungu kanibal. Siapa yang tidak takut? Bukankah normal jika celanamu basah? Tidak ada rasa malu pada Sandy. Semua pengusir setan zombie juga benar-benar tercengang. Pikiranku menjadi kosong. Wajah cantik Miao Qinghe berhenti sejenak, dan dia bergumam, apa yang terjadi? Seharusnya Xiao Lu Yun yang menggunakan beberapa trik. Orang ini memiliki banyak kemampuan.
Dibandingkan dengan kerumunan yang tercengang, dua istri cantik Lu Yun, dan dua saudara perempuan cantik tampak jauh lebih tenang. Entah itu Xiao Qin yang merupakan kultivator ganda Yuluo, atau peri Valkyrie Luo, mereka semua sudah terbiasa. Di mata mereka, Xiao Lu Yun maha kuasa dan menundukkan zombie bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Melihat kaki Sen digemetar putus asa dan berjuang melawan percikan air seni, Lu Yun tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu berkata, berhenti memanggilku ayah, meskipun kamu memanggilku kakek, itu tidak akan ada gunanya. Tidak ada gunanya memanggilku kakek. Sandy tiba-tiba terbangun dan berkata dengan sangat ngeri, Raja Tianzhen, kamu adalah kakekku. Tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia mematuhi hukum dan bertanggung jawab atas kesalahanku. Aku tidak punya cucu pengecut sepertimu. Lu Yun mengatakan sesuatu yang menjijikkan, lalu berkata dengan penuh arti, bukankah kamu baru saja menghancurkan beberapa semut sampai mati? Bagaimana kamu bisa salah? Mengapa kamu harus tunduk pada hukum? Tidak, mereka adalah manusia, mereka memiliki kehidupan, dan mereka juga memiliki orang tua, anak, dan saudara. Kerabat mereka pasti akan sangat sedih karena kesalahan saya. Karena kamu mengetahui hal ini, dari mana datangnya rasa superioritasmu? Lu Yun berteriak keras, menakuti Sandy sampai ingin buang air kecil lagi. Mereka semua adalah kehidupan, jadi mengapa kamu lebih unggul dari yang lain? Hanya karena kamu adalah seorang kultivator. Apakah mereka orang biasa? Apakah aku lebih kuat dari kamu, tetapi bisakah aku memperlakukan kamu seperti semut dan menghancurkan kamu sampai mati sesuka hati? Jangan, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kekuatan Sandy hanya cukup baginya untuk memohon belas kasihan. Di bawah tekanan ketakutan yang besar, dia segera pingsan, dan dia sepenuhnya yakin bahwa dia adalah seorang pengecut. Lu Yun tidak berniat membunuhnya, jadi dia berkata kepada Yu Xi, turunkan dia. Mayat pengembara itu mematuhi instruksi dan sepertinya menganggap Lu Yun sebagai tuan barunya. Kemudian, Lu Yun kemudian berkata perlahan, demi fisikmu yang bagus, aku tidak menghancurkanmu. Karena kamu telah mengakui aku sebagai tuanmu, aku harus memberimu nama yang dapat diandalkan seperti kekayaanku. Mulai hari ini, aku akan memberimu nama Tisu. Mulai sekarang, ikuti kakakmu dan bekerja keras, dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Tanda tanya, Yu Zi langsung memberontak dan mengikuti nasihat Lu Yunyan, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ini seharusnya menjadi momen yang serius. Namun, kalimat, pilar besi, Lu Yun membuat semua orang tertawa dan menangis. Ini zombie. Kamu sebenarnya menamakannya Tisu. Meong. Kucing hitam itu mengeong tepat pada waktunya, sepertinya menikmati kemalangannya. Miao Qinghe masih linglung. Setelah mendengar tangisan kucing hitam itu, dia melihat ke arahnya, dan ekspresi anehnya perlahan menghilang. Ya, kucing pun bisa disebut Wang Cai. Mengapa tidak memberi nama zombie seperti pilar besi? Miao Qinghe menunjukkan senyuman menawan, dan tiba-tiba merasa bahwa Lu Yun, seorang jenius dalam penamaan, cukup manis. Sebagai seorang wanita yang pernah mengalami hal ini, bagaimana mungkin Miao Qinghe tidak melihat bahwa perasaan putri bintangnya terhadap Lu Yun pasti lebih dari sekedar kakak dan adik. Terutama jenis cinta yang ditunjukkan Xiao Qin secara tidak sengaja tidak bisa dipalsukan. Mungkin bahkan Xiao Qin sendiri belum menyadari hal ini, pengalamannya dengan Lu Yun sangat menyedihkan dibandingkan dengan saudara perempuannya yang lain. Dia pikir itu adalah kasih sayang keluarga, tapi dia tidak tahu bahwa itu sudah memburuk secara diam-diam. Membuat asumsi paling sederhana, jika pria berkualitas tinggi keluar saat ini dan mengejar Xiao Qin, apakah dia setuju? Jawabannya negatif. Jika dia hanya menganggap hubungannya dengan Lu Yun sebagai saudara perempuan dan laki-laki, mengapa dia keberatan bersama pria lain? Apa ini kalau bukan cinta? Xiao Qin sekarang tidak memiliki kesempatan untuk mengakui perasaan ini, sama seperti Ye Qingcheng membutuhkan kesempatan untuk menerobos batasan di hatinya. Miao Qinghe memperhatikan dalam diam. Lalu dia melirik Luo Li lagi, merasa campur aduk. Wanita tampan dan ganteng ini menunjukkan rasa cintanya pada Lu Yun yang tidak kalah dengan Xiao Qin. Sungguh menyedihkan. Miao Qinghe sedikit bermasalah. Tapi saya segera merasa lega. Itu semua urusan anak muda mereka, kenapa mereka khawatir di sini? Bagaimana kita bisa menyebut generasi muda jika mereka tidak hebat? Yang mulia Raja Tianzhen, pemimpin klan kami. Pada saat ini, Shen Huai melangkah maju dengan ketakutan, melihat mayat pengembara bernama Tizu, dan kemudian menatap Lu Yun, mata kecilnya penuh keraguan. Jelas sekali bahwa pemimpin klan merekalah yang mengendalikan mayat yang mengembara ini sekarang, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi adik laki-laki Lu Yun? Pemimpin klan yang mana? Bukankah kamu sang patriark? Melalui kontak sebelumnya, Lu Yun dapat dengan mudah merasakan bahwa Shen Huai ini seharusnya menjadi yang paling bergengsi di antara semua tetua klan pengusir setan zombie. Shen Li meninggal, putranya meninggal dan ditangkap. Cepat atau lambat, gelar kepala keluarga akan jatuh pada Shen Huai. Shen Huai tercengang, dan tentu saja dia mengerti arti kata-kata Lu Yun. Ini jelas berarti bahwa pemimpin klan mereka menjadi sangat dingin. Meskipun itu sudah diduga, tapi ketika dia mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Lu Yun, Shen Huai tidak bisa menahan badai di dalam hatinya. Lu Yun berjalan lurus menuju Sandy. Pengecut ini pingsan di tanah,
Tetapi ketika Lu Yun hendak mendekatinya, dia tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, lalu menoleh ke Shen Huai dan berkata, "Seret orang ini, cuci, dan kirimkan ke klan Gu." Ternyata Shen Di baru saja pipis di celana karena ketakutan. Baunya begitu menyengat hingga Lu Yun merasa jijik. Shen Huai tentu saja tidak berani menolak. Pilar besi. Lu Yun berjalan ke arah mayat itu lagi dan melihatnya dari atas ke bawah. Dia merasa mayat itu memiliki wajah ungu dan mulut yang tajam, dan dia khawatir mayat itu akan habis dan menakuti anak-anak. Jadi saya mengeluarkan masker dan memakainya, lalu memakai pakaian yang lebih longgar agar terlihat seperti manusia. Setelah selesai, Lu Yun tidak berkata apa-apa dan pergi bersama Tai Zu dan Wang Kai, tampak seperti mereka saling menyeret, bahkan tidak memperhatikan Luo Li dan Xiao Qin. Luo Li memoles gigi harimau kecilnya yang berkilau, lucu sekali, bajingan kecil ini lucu sekali. Xiao Qin tersenyum tipis dan berkata, "Jangan katakan itu, Xiao Lu Yun hanya berpura-pura menjadi keren, biarkan dia berpura-pura menjadi keren sampai akhir." Mendengus. Luo Li mendengus dan segera mengikuti. Setelah beberapa orang pergi, semua orang di suku pengusir setan zombie masih tenggelam dalam keheningan yang mematikan untuk waktu yang lama. Mayat yang berkeliaran itu lari keluar dari area terlarang mereka, dan pada awalnya dikendalikan oleh Shen Li, yang berarti itu milik mereka. Pasti sangat menyedihkan dibawa pergi oleh Lu Yun seperti ini. Tapi tidak ada jalan lain, siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Shen Huai melirik Shen Di yang tidak sadarkan diri di tanah, mengerutkan kening dengan rasa jijik yang sama dan berkata, "Seret orang berdosa ini ke bawah dan cuci dia sampai bersih. Saya secara pribadi akan mengantar dia dan mayat terbang ke suku Gu nanti." Luo Li tidak terburu-buru membawa mayat Shen Di yang terbang karena dia tahu bahwa pengusir setan zombie tidak akan berani melakukan trik lagi dan hanya akan membiarkan mereka mengirimkannya sendiri. Kembali ke klan Gu, Lu Yun memasang ekspresi dingin di wajahnya. Luo Li tidak tahan lagi, berpikir jika kamu berpura-pura berada di sana saja, itu sudah cukup, dan kamu masih ingin terus berpura-pura, bukan? Anda masih harus mengabaikan gadis ini, bukan? Dia hanya ingin membunuh Yang Mulia Lu Yun, tapi sebelum dia membuka mulutnya, dia mendengar Lu Yun berteriak dengan dingin, "Luo Li, ikut aku." Luo Li, beraninya anak ini menyebut dirinya seperti itu. Sepertinya itu sudah keterlaluan. Luo Li dengan marah mengikuti Lu Yun. Segera, ketika tidak ada orang lain yang hadir, Lu Yun berbalik dan berkata dengan wajah dingin, "Luo Li, tahukah kamu bahwa kamu salah?" Luo Li awalnya ingin mengungkap Lu Yun dan menyuruhnya berhenti berpura-pura, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu, yang membuat Luo Li tertegun sejenak. "Xiao Lu Yun, ada apa denganmu? Aku bertanya padamu apakah kamu tahu kamu salah?" Lu Yun berteriak lagi, dengan wajah dingin dan penuh momentum. Dia tidak terlihat bercanda sama sekali, seolah dia benar-benar marah. Luo Li langsung ketakutan dengan momentum Lu Yun, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia memprovokasi pria ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Di mana kesalahanku? Di mana kesalahanmu? Kamu bahkan tidak tahu di mana kesalahanmu, yang berarti kamu tidak menyadari kesalahanmu sama sekali." "Tolong renungkan," kata Lu Yun dengan wajah pucat. "Brengsek, kenapa kamu begitu galak? Bagaimana aku tahu apa yang salah jika kamu tidak memberitahuku?" Ada sedikit keluhan di wajah cantik Luo Li, dan dia mendengus pelan di dalam hatinya, "Jika kamu tidak bisa menjelaskan alasannya, aku pasti akan menggigitmu sampai mati hari ini. Kamu ingin tahu di mana kesalahanmu, kan? Aku akan memberitahumu sekarang juga, di mana kesalahanmu." Lu Yun memasang ekspresi serius di wajahnya, yang membuat Luo Li tertekan dan bingung, karena dia merasa Lu Yun sangat marah dan tidak bercanda. Lu Yun mendengus marah dan berkata, "Seorang seniman bela diri berani mengejar mayat terbang. Apakah kamu bercanda dengan hidupmu sendiri?" Sebelumnya, Lu Yun sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang mayat terbang. Luo Li mengatakan bahwa dia menemukan kasus pembunuhan zombie dan melacaknya sampai ke selatan Xinjiang. Tetapi, ketika Lu Yun benar-benar melawan Fei Zi, dia menyadari bahwa masalahnya serius. Kekuatan mayat terbang sebenarnya sebanding dengan seorang kultivator tahap ramuan emas. Dengan kata lain, perjalanan Luo Li ke selatan dari ibu kota setara dengan memburu seorang kultivator inti emas. Bukankah ini mengolok-olok hidupnya sendiri? Untungnya, Shen Di tidak berpikir untuk membunuhnya. Jika tidak, jika zombie terbang menyerang, bagaimana dia, seorang seniman bela diri, memiliki peluang untuk bertahan hidup? Bahkan jika dia memiliki jimat perdamaian di tubuhnya, dia dapat menghubungi Lu Yun melalui lingkaran mental kapan saja ketika dia menghadapi bahaya. Namun, Lu Yun akan membutuhkan waktu untuk bergegas sangat terlambat. Jadi, Lu Yun tidak bercanda, dia sangat marah. "Kamu tidak menganggap serius hidupmu sendiri. Pernahkah kamu memikirkan betapa sedihnya saudara perempuanmu yang lain jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Betapa sedihnya aku. Apakah kamu pikir aku akan marah?" Wajah Lu Yun muram dan dia bertanya pada Luo Li dengan keras. Baru kemudian Luo Li menyadari bahwa Lu Yun sangat marah karena hal ini. Namun, dia juga merasa sedih. Lu Yun tidak tahu tentang zombie terbang, begitu pula Luo Li ketika pertama kali menerima kasus ini, dia mendengar bahwa zombie telah membunuh beberapa orang, dan rasa keadilan Luo Li langsung tersulut. Tugasnya adalah membawa si pembunuh ke pengadilan, bukan? Luo Li juga tidak menyangka mayat terbang itu akan sekuat itu. Melihat Lu Yun marah,
Luo Li tidak punya pilihan selain menunjukkan kelemahan dan berkata, oke, saya tahu saya salah, dan saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Lain kali, aku akan membuka pantatku untukmu. Ya, apapun yang kamu katakan, itulah adanya. Kamu tampak sedikit tidak puas. Tidak ada ketidakpuasan. Aku tahu Xiao Luyun peduli padaku, bagaimana mungkin aku bisa merasa tidak puas? Lepaskan beramu. Ya, apa? Luyun, apa yang kamu katakan? Mata Luo Li tiba-tiba membelalak, mengira dia salah dengar. Luyun dengan tenang mengulangi, aku ingin kamu melepas beramu. Kamu. Apakah kamu gila? Apakah kamu memintaku melepas braku di sini? Kamu, gangster. Luo Li tidak bisa mempercayainya sama sekali. Luyun akan begitu berani dan mengajukan permintaan mesum padanya saat ini. Dia sudah lama tidak melihatnya, bagaimana dia bisa menjadi begitu cabul? Sepertinya aku tidak terlalu serius sebelumnya. Yang mengejutkan Luo Li adalah Luyun benar-benar bisa mengucapkan kata-kata cabul seperti itu dengan nada marah. Biarkan kamu melepasnya, Luyun berkata hampir dengan perintah. Luo Li tidak akan melakukannya sekarang, meskipun dia telah siap secara mental untuk menyerahkannya kepada Luyun sejak lama, kamu tidak bisa begitu mendominasi. Tidak bisakah kamu mengatakan tidak? Luo Li juga marah. Dia menunjukkan sepasang gigi harimau kecil yang runcing dan melambaikan tangan merah mudanya sebagai protes, nakal, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu pikir gadis ini mudah ditindas, kan? Apa salahnya menindasmu? Luyun sangat mendominasi hari ini, dia mengabaikan perlawanan Luo Li dan menyerang secara langsung. Dengan kekuatannya, Luo Li tidak bisa melarikan diri sama sekali dan hanya bisa meninggalkan bekas gigi merah cerah di lengan binatang itu. Tiba-tiba, Luo Li merasakan hawa dingin di pelukannya, seolah-olah ada sesuatu yang lepas dari pengekangannya. Wajah cantiknya tiba-tiba memerah, detak jantungnya berdebar kencang, dan dia sangat malu sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan giginya. Cukup benamkan kepalamu di pelukan Luyun. Terimalah nasibmu. Saya tidak berharap untuk mematuhi binatang ini dalam keadaan seperti itu. Gadis ini. Tangan dilepas. Bagaimana dia bisa melepaskan tangannya di saat seperti ini? Luo Li merasa kecewa. Luyun telah mendapatkan bra itu, dan dengan tegas melepaskan tubuh lembut dan halus itu. Dia mencibir dan berkata, Luo Li, kamu tidak berpikir aku akan kehilangan kesabaran begitu cepat, bukan? Apa yang kamu pikirkan, menjadi begitu mabuk? Bersenang-senang. Aku akan mati. Luo Li berteriak liar di dalam hatinya, wajahnya yang cantik sudah memerah seolah-olah dia akan berdarah, dia meluruskan mantelnya dan menatap ke arah Luyun. Kamulah yang mabuk. Karena kamu sangat menyukai bra gadisku, aku akan memberikannya kepadamu. Tidak ada yang lebih buruk dari binatang buas. Luo Li menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi dengan cepat, dan merencanakan sesuatu yang besar dengan Xiao Qin. Anda tidak bisa kembali dengan kosong, bukan? Luo Li tidak begitu terbuka. Untungnya, selama perjalanan ke Xinjiang Selatan ini, Xiao Qin membawa pakaian pribadi yang cukup, sehingga menghindari situasi memalukan Luo Li. Dan Luyun, memegang bra yang masih penuh kehangatan dan keharuman, saya sangat mengaguminya. Saya menggunakan Taoisme dengan serius untuk mengunci nafas dengan jimat. Yang dia butuhkan adalah nafas Luo Li. Adapun alasan saya memilih bra. Jangan tanya, itu rahasia negara. Kemudian, Luyun menggunakan jiwanya untuk memanggil Taizu kepadanya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia memerintahkan, Taizu, rentangkan cakarmu. Ketika level zombie mencapai di atas zombie terbang, ia sudah melepaskan diri dari level zombie pelompat. Pilar besinya hampir mencapai level mayat tergeletak, terlebih lagi setelah memakai topeng dan pakaian, kelihatannya tidak banyak berbeda dengan manusia. Hanya sedikit lebih tinggi. Setelah Taizu mengulurkan tangan, nyala api kecil keluar dari ujung jari Luyun, dan dia perlahan mendekat. Tubuh Taizu sedikit gemetar, tapi dia segera menjadi tenang kembali. Inilah yang Luyun harapkan. Saat dia bertarung melawan zombie wanita Senzuo di klan zombie, Luyun menggunakan api spiritual untuk membakarnya hingga berkeping-keping. Api roh memiliki efek pengekangan yang kuat pada zombie dan hantu. Tizu sudah menjadi zombie tingkat tinggi. Meskipun dia takut dengan api spiritual, dia tidak begitu takut dengan mayat yang beterbangan, awan. Hanya saja Shen Li tidak dapat membayangkan dalam mimpinya bahwa Luyun tidak hanya memiliki api spiritual di sekelilingnya, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang tidak dapat dianggap remeh oleh mayat yang berkeliaran jiwa ilahi. Kematian Shen Li bukanlah hal yang tidak adil sama sekali.